Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dari kelas 11 3B24 dengan anggota Sri Rahayu, Aji Saputro, Nurul Fitri, dan Nisa Nur Awalina. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kelompok mata kuliah Pemrograman Akuntansi 1 dengan tema aplikasi penjualan di toko makanan hewan dengan menggunakan Laravel versi 7.1. Selanjutnya, latar belakang, maksud dan tujuan, rumusan masalah, konsep dasar, serta pengertian framework PHP maupun sejarahnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nurul. Saya, Nurul Fitri, akan membahas tentang latar belakang proyek kami. Pesatnya teknologi, terutama teknologi komputer, sudah tak bisa dipungkiri lagi bagi yang mengikuti perkembangannya. Ia tidak akan dipandang sebelah mata. Teknologi komputer sudah menyusupi hampir semua bidang kehidupan manusia, dari pemerintah pusat sampai tingkat pemerintah desa. Perusahaan-perusahaan, supermarket, minimarket, perguruan tinggi, SLTA, SLTP, bahkan SD, hampir semuanya mengenal komputer. Dalam dunia pemrograman komputer, dikenal banyak bahasa pemrograman, seperti C, C++, Pascal, Basic, Java, dan lain-lain. Di antara banyaknya framework pemrograman, Laravel adalah salah satu yang paling diminati. Oleh karena itulah, dalam makalah ini akan membahas pembuatan website sistem informasi akuntansi menggunakan framework Laravel pada toko makanan hewan dan klinik hewan. Selanjutnya saya akan membahas maksud dan tujuan dari proyek kami. Makalah ini disusun dengan tujuan sebagai sarana untuk mengikuti pesatnya perkembangan teknologi komputer di masa sekarang ini. Salah satunya di dunia pemrograman yang sekarang semakin banyak diminati. Selain itu, tujuan disusunnya makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemrograman Akuntansi 1. 1. Dapat mengetahui dunia pemrograman. 2. Dapat mengetahui lebih jauh tentang framework Laravel 7.0. Yang ketiga, dapat mengetahui pengaplikasian Laravel pada pembuatan aplikasi. Kemudian, ada rumusan masalah. 1. Apakah yang dimaksud dengan pemrograman? Yang kedua, bagaimana aplikasi yang dibuat dengan framework Laravel? Kemudian selanjutnya ada konsep dasar pemrograman. Pengertian pemrograman. Pemrograman yaitu proses menulis, menguji, dan memperbaiki, serta memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Pemrograman adalah suatu seni dalam menggunakan satu atau lebih algoritma yang saling berhubungan dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman tertentu sehingga menjadi suatu program komputer. Adapun pengertian aplikasi. Aplikasi adalah suatu subkelas dari suatu perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer secara langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Selanjutnya ada pengertian framework. Framework adalah fondasi dengan tingkat kerumitan yang ditentukan dan dapat diperluas oleh pemrogram dengan menggunakan kode mereka sendiri, termasuk compiler, juru bahasa, atau API. Pengertian serta fungsi PHP. PHP merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor. PHP adalah bahasa pemrograman server-side yang digunakan dalam pembuatan website bersama dengan CSS dan HTML. PHP berfungsi dalam pembuatan website. Sejarah PHP. PHP pertama kali muncul tahun 1994, diciptakan oleh Dr. Leonardo Bemart. Awalnya PHP memilih singkatan Personal Home Page Tools. Selanjutnya, PHP diganti nama menjadi FI atau Form Interpreter.
Sejak kemunculan PHP versi 3.0, nama PHP kembali lagi digunakan dengan singkatan menjadi Hypertext Preprocessor hingga sekarang ini. Kemudian, teman saya yang bernama Nisa akan menjelaskan sintak dasar PHP, Laravel, sejarah singkat Laravel, maupun pengertiannya. Sintaks dasar PHP untuk skrip PHP dimulai dengan buka kurung tanda tanya PHP diakhiri dengan sintaks penutup tanda tanya tutup kurung. Sedangkan untuk extensive file yang digunakan PHP, contoh penggunaannya. 2. PHP variabel. Variabel dalam PHP biasa dideklarasikan dengan simbol dolar dan diikuti dengan nama variabel. Contoh penggunaannya, buka kurung. 3. PHP echo dan print berfungsi untuk mencetak nilai ke layar, tetapi ada perbedaan. Fungsi echo tidak mengembalikan nilai, untuk print fungsinya mengembalikan nilai 1 saat dilakukan eksekusi dan hanya bisa menggunakan satu parameter saja. Contoh 4. PHP string. Tipe data adalah PHP yang isinya karakter teks atau bisa juga berupa kalimat. 5. PHP integer. Tipe data dalam PHP yang isinya angka bulat. 6. PHP float. Tipe data dalam PHP yang memiliki nilai desimal. 7. PHP boolean adalah tipe data yang hanya memiliki dua nilai saja, yaitu true dan false. 8. PHP array. Array adalah tipe data yang di dalamnya berisi kumpulan dari berbagai tipe data. Adapun kelebihan Laravel: 1. Dokumentasi lengkap. 2. Forum dan komunitas. 3. Fitur. 4. Open source. Dan yang kelima, arsitektur MVC. Sedangkan kelebihan database. Database adalah sebuah sistem yang dibuat untuk mengorganisasi, menyimpan, dan menarik data dengan mudah. Contoh database yang ada pada saat ini: MySQL, SQL Server, Microsoft Access, dan Oracle. Di PHP MyAdmin. Ini ada menu user. Nah, di sini ada nama-namanya. Nama usernya ada Aji Saputro, ada Sri Rahayu, Nurul Fitri, dan Nisa Nur Awalina. Adapun menu-menu lainnya ini banyak, misalnya DOM jual. Nah seperti ini tampilannya. Ada DOM det jual. Tampilannya seperti ini. Di sini ada daftar dari produk-produk yang dijual. Ada menu lainnya juga, misalnya ini jual. Nah, seperti ini tampilannya. Di sini ada harga-harga dari produk yang dijual. Saya Aji Saputro akan menjelaskan short kode pemrograman dengan menggunakan Visual Studio Code mulai dari HTTP controller. Ada 3 jenis laporan, master dan transaksi. Di laporan ada lab jual controller. Di master ada pengguna controller, produk controller. Kemudian di transaksi ada administrasi controller, terus login proses controller. Kemudian di view ada Jetpack jual blade PHP.
kemudian jet jam jual PHP, terus jet lab jual blade PHP, terus jet lab jual produk PHP, kemudian jet lab produk jual PHP, kemudian lab jual PHP. Di master ada pengguna, ada produk, kemudian transaksi ada data jual blade PHP, jual blade PHP, kwitansi blade PHP, kemudian administrasi blade PHP, dashboard blade PHP, home blade PHP, terus index blade PHP, profile blade PHP. Kemudian di routes, di web PHP itu adalah data route untuk login proses, kemudian itu kelanjutannya, terus itu route pemanggilan untuk produk, untuk transaksi, ini untuk laporan. Nah, demikian penjelasan short kode dari saya. Kemudian cara mengakses aplikasi, buka Exam Control Panel, kemudian start SME-SIGL, kemudian setelah itu buka CMD, ketik CD C Exam htdoc project SIA 10 project, enter, kemudian ketik perintah PHP artisan serve. Nah, kita tunggu. Nah, aplikasi telah berjalan di localhost port 8000. Kemudian kita buka Google Chrome dan selesai. Cara mengakses aplikasinya adalah dengan cara buka Google. Kemudian di sini kita ketikkan localhost 8000. Lalu kita tekan enter. Ini adalah tampilan utamanya. Kita disuruh login di sini. Username-nya langsung kita isikan saja. Kemudian isikan juga password-nya. Lalu kita sign in. Ini adalah tampilan utama dari aplikasinya. Tampilan dashboardnya seperti ini. Di sini ada dashboard, kemudian ada menu data user atau pengguna, ada data produk atau barang, ada penjualan produk atau barang, ada data transaksi penjualan, dan ada laporan penjualan. Sini untuk dashboardnya ada pemasukan hari ini, ada transaksi jual hari ini, dan ada stok keluar hari ini. Ini di pemasukan hari ini kita lihat more info. Nah, di sini muncul grafik pemasukan bulan ini. Kemudian di data user atau pengguna. Nah, di sini ada muncul nama-nama user atau penggunanya.
Ini merupakan tampilan dari data user atau pengguna. Terdapat nama, username, jenis, dan proses. Dan ini merupakan tampilan dari data produk atau barang. Nah, di sini terdapat kode, nama, jumlah stok, harga jual, dan proses. Di sini merupakan tampilan dari data produk dan terdapat beberapa jenis kebutuhan hewan. Nah, ini juga merupakan kebutuhan hewan. Di sini kita juga bisa menambahkan data dengan klik tambah data. Atau bisa juga mengedit jika ada kesalahan. Untuk menambah data, kita klik tambah data. Kemudian kita isi kode produk, dan mengisi stok awalnya, mengisi harga beli, mengisi juga expired date-nya, nama produk, mengisi juga stok saat ini, harga jualnya, dan jenisnya. Kemudian kita klik simpan data. Nah, ini hasil dari penambahan data tadi. Kita juga bisa mengeditnya. Kita bisa mengedit kode produknya dengan kucing. Kita simpan data. Nah, kita tunggu prosesnya. Kita lihat di sini kode produknya sudah berbeda. Kita bisa menghapus dengan klik hapus. Kemudian data tersebut nanti akan hilang. Kita bisa lihat. Saya akan menerangkan cara menggunakan aplikasi penjualan. Misal ada pembeli nama Aji, terus kita cek, pilih nama produk AJG02, pilih, kemudian klik beli, maka harga tertera pada kolom berwarna merah, kemudian itu uang bayarnya, kemudian proses data. Ya, lanjutkan. Nah, informasi data sudah tersimpan, kemudian print kwitansi. Nah, kwitansinya berhasil di print adalah sebagai berikut. Kemudian untuk contoh yang kedua, nama Nurul, coba pilih nama produk AJG03. Kemudian kita akan mencoba menggunakan diskon. Kita beli dulu, diskonnya 5.000. Otomatis harga akan berkurang karena diskon. Kemudian uang bayarnya 500.000, uang kembaliannya menjadi 89.000. Proses data. Ya, lanjutkan. Nah, data sukses tersimpan, print kwitansi. Nah, itu kwitansinya terdapat menu diskon 5.000. Terima kasih. Data transaksi penjualan.
Seperti ini tampilan data transaksi penjualan, inilah data-datanya. Mari kita lihat data transaksi dari AJ file print. Inilah data transaksinya. Setelah itu kita lihat laporan penjualan. Laporan penjualan produk ada 5. 1. Laporan penjualan periode. Laporan penjualan produk. Seperti ini hasilnya, bisa kita print atau export to Excel. Coba export to Excel. Ini ya teman-teman semuanya. Lalu yang kedua, laporan penjualan per jenis bayar diproses, dan seperti ini tampilannya laporan penjualan produk. Yang ketiga, laporan penjualan detail produk kita proses, dan ini hasilnya laporan penjualan detail produk. Yang keempat, laporan diskon, dan ini dia laporan diskonnya teman-teman semua, print atau export to Excel. Dan yang terakhir, laporan produk terlaris kita proses, dan ini dia tampilannya, laporan produk terlaris. Bisa print atau export to Excel. Mungkin seperti itu ya teman-teman semua tampilannya dari laporan penjualan produk kami. Kesimpulannya adalah aplikasi ini adalah framework atau platform yang berfungsi untuk mengembangkan aplikasi web dengan bahasa pemrograman PHP. Framework ini mampu menjadi istana coding yang developer butuhkan. Dengan begitu, Laravel akan memudahkan Anda dalam mengembangkan web. Aplikasi ini dapat memperlihatkan tampilan produk, transaksi, serta laporan-laporan. Setiap transaksi telah terintegritas dengan sistem sehingga dapat mengurangi risiko human error dalam pencatatan transaksi tersebut.